Nih, batangnya sudah kekuningan, warnanya sudah mulai ada perintis-perintis coklat ya, kelihatan nggak? Yang atas juga. Oke. Halo Sobat Ladineko Farm, jumpa lagi bersama Ladineko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladineko Farm. Pada kesempatan kali ini kita berada di bawah pohon alpukat SWY02. Nah, dan kondisinya sudah berbuah nih, dan ini sudah cukup tua ya. Paling lambat mungkin sebulan lagi lah itu baru bisa kita panen ya. Ini berbuah perdananya SW02 di belakang rumah. Usia pohonnya berapa tahun ya? Jadi tiga setengah tahun kalau nggak salah ya. Ini sambungan, bawahnya ini alpukat roro. Kita sempat ragu-ragu SW02 tuh kira-kira dia adaptif atau enggak di Kota Malang. Karena memang dia asalnya dari Cilacap, di ketinggian hanya 25 meter dari permukaan laut. Sedangkan di Kota Malang ini ketinggiannya 400 sampai 500 mdpl ya. Nah, ternyata setelah ditunggu-tunggu akhirnya berbuah ya, cukup lebat, dan di atas itu ada susulannya juga. Ada susulan yang pentil ya, ukuran masih sejempol-jempol, ada 3, terus ada yang posisi masih berbunga. Artinya dia cukup adaptif di Kota Malang, terbukti setelah genjah, mudah berbuah di usia muda, dan berbuah susul menyusul gitu. Berarti genetiknya bagus. Selain dari scoring yang udah terbukti tinggi ya, bijinya kecil, dagingnya tebel, buahnya besar, kita udah pernah icipin juga gitu. Nah, sekarang kita mau perbanyak bibitnya. Barangkali sebelah Ladineko Farm mau punya bibitnya SW02 supaya bisa panen SW02 di rumah kayak kita. Bagaimana caranya kita nyambung grafting bibit SW02? Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah Sobat Ladineko Farm, di depan kita ini sudah ada seedling alpukat yang cukup banyak ya, tumbuh rapat ya. Kita tanam, sebenarnya nggak sempat kita tanam, makanya kita taruh aja di polybag besar. Ini apa sih ini? Murbei, long murbei ya, murbei yang buahnya panjang. Kebetulan cukup lebar, kita ada biji alpukat agak banyak, langsung aja kita taruh terus kita kasih kokopit, ternyata tumbuh ya. Nah, kalau tadi kita sudah kasih lihat buahnya SW02 begitu genjah ya, lebat di Kota Malang, artinya adaptif di Kota Malang, di ketinggian 400 sampai 500 mdpl. Nah, sekarang kita mau kasih tahu sebelum kita sambung ya, kita bakal kasih tahu dulu pemilihan entrestnya yang bagus seperti apa ya. Entres yang baik ya buat alpukat seperti ini nih. Ya tua, pendol tua, sudah mau mulai pecah tunas. Ini daunnya tua semua ya. Terus ini banyak mata tunasnya. Tuh. Ini juga bagus. Kalau ini alpukat rengganis long, ini roro. Ini juga bagus nih. Nih paling bagus kayak gini. Soalnya ini udah mau pecah tunas ini. Ini keluar muda ya. Ini tunas muda ini. Sudah mau pecah tunas. R1 dari Semarang. Terus yang nggak baik seperti apa? Jelek yang nggak bisa buat entres yang kayak gini nih ya. Ini daunnya muda semua nih, kemerahannya. Ini nggak bisa buat entres ya. Ini juga nih bisa buat entres. Nanti layu. Ya. Nah ini ada juga yang kayak gini nih. Ini sebenarnya sekarat SW02. Bagian bawahnya dimakan rayap. Tinggal batangnya aja. Nah ini masih bisa ya untuk alpukat, alhamdulillah pengalaman kita ini masih bisa dipakai, relatif nggak terlalu rewel sih untuk memilih entres, beda sama durian yang harus benar-benar perfect ya. Oke kita ambil yang ini aja, SW02 mau kita perbanyak. Oh iya jadinya bisa kan ya bedakan mana
yang bagus buat entres, mana yang enggak. Ini daun muda nggak bagus, yang ini daun tua ya, yang diambil yang daun tua ya. Kita ambil entres ya, alpukat SW02 dari Cilacap. Coba ya, ini perlu 2 deh. Kalau kurang kita ambil lagi. Terus kemudian seedling atau batang bawah itu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kalau seedling alpukatnya udah nggak ada bijinya? Nah, ini kita kasih lihat ya. Ini seedling alpukat batang bawah udah besar, nah, cuma udah nggak ada bijinya nih. Nah, tetap bisa ya sebenarnya Gofam, tapi syaratnya dia mirip kayak pengambilan entres, jadi daun tua gitu, daun tua, atau ada toleransinya masih bisa kalau daunnya masih muda atau perkiraan masih mau tumbuh tunas ya. Ini contohnya kayak gini yang terbaik nih. Ini baru mau tumbuh tunas. Nah, ini yang terbaik kondisinya untuk jadi seedling. Jadi dia posisinya sudah cadangan makanannya banyak, sudah dimasak di daun, sudah disimpan di batang dan daun. Ini kita buat sambungan bagus karena cadangan makanannya banyak. Jadi kalau nanti disambung, ini juga nih, ini sudah mau tumbuh ya. Jadi kalau disambung itu dia punya cadangan makanan di batang, di daun ya. Jadi ya akan, kalau ada cadangan makanan tuh dia kalau dilukai, disambung, di grafting, itu dia segera bisa memperbaiki diri. Beda kalau posisinya sudah pecah tunas semua ya, daunnya muda semua, nah itu atau bahkan sudah mau mulai agak tua, itu sudah habis cadangan makanan. Ada kemungkinan tetap berhasil, tapi risiko kegagalannya relatif tinggi dibandingkan dengan yang masih daun tua atau ada tunas muda seperti ini. Ya sebenarnya untuk pemilihan seedling yang tidak ada bijinya atau sudah agak besar. Nah, kalau ini untuk seedlingnya ya, batangnya masih kemerahan, terus masih ada bijinya. Nah, biji ini kan sebenarnya dia apa ya, dia mengandung cadangan makanan untuk pertumbuhan tanaman atau calon tanaman sebelum perakarannya itu bisa cari makan sendiri untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Jadi kalau masih ada bijinya gini, cadangan makanan masih banyak, itu bisa mempercepat keberhasilan sambung atau grafting alpukat ya. Ya. Seedlingnya ya, atau batang bawah itu kita sudah jelaskan juga tadi di videonya. Jadi kita putuskan pakai seedling yang masih ada bijinya ya, yang sama seedling masih muda. Seedling masih tua juga nggak apa-apa, yang penting sesuai yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tadi kita juga sudah ambil entresnya atau mata tunasnya. Nah, kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Setelah entresnya sudah siap seperti ini, nah kita siapkan alat-alatnya, ada cutter. Nah, kok cuma pakai cutter ya, nggak masalah ya sebenarnya kawan. Grafting itu yang penting kebersihannya ya, terus ya juga harus tajam juga. Nah, kita pakai cutter aja, nggak perlu pisau khusus. Terus ini kita ada alkohol, terus ini ada plastik wrap untuk nanti bungkus, terus ada tisu juga buat kita bersihin ya. Nah, sekarang kita mau bersihkan tangan dulu. Tadi kita sudah cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang kita tambahkan alkohol untuk memastikan bahwa tangan kita ini bebas ini ya, bersih ya. Nah, terus kita juga boleh
sedikit dioles-oles juga pakai tangan. Kita tutup. Lanjut kita keringkan terlebih dahulu ya, kering angin aja. Selanjutnya kita mau potong. Entres yang baik itu sebaiknya besarnya sama ya, atau mendekati, nggak terlalu beda jauh. Makin akurat ukurannya makin bagus. Kita akan ambil sekiranya lebih 1 jengkal ya, untuk dijadikan batang bawahnya. Langsung potong saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada juga yang kecil, nggak apa-apa. 7, 8. Nah, 8 yang mau kita sambung. Nah, yang pertama yang ini dulu, yang di depan. Ini juga ada mata-mata tunas, ini sebaiknya dihilangkan dulu ya. Mata tunas ini kalau nggak dihilangkan nanti dia bakal tumbuh ya. Nah, ini kita hilangkan supaya dia nanti nggak tumbuh. Jadi nanti pertumbuhannya itu akan fokus ke sambungannya, entres yang sudah kita sambungkan. Nah, ini juga termasuk salah satu faktor utama penyebab kegagalan ya di sambungan itu. Kali orang lupa kalau disambung terus dibiarin gitu aja, nggak dibersihkan mata-mata tunasnya. Sebenarnya nggak dibersihkan tuh nggak apa-apa sebenarnya, paham ini. Tapi nanti sekitar seminggu atau 2 minggu setelah sambung itu wajib diperiksa ya kondisi sambungannya. Nanti dia pasti akan tumbuh, mata tunasnya pasti tumbuh lebih dulu daripada di entresnya yang kita sambung. Itu harus kita bersihkan. Tapi kalau ini sudah kita bersihkan kayak gini, biasanya relatif aman, nggak tumbuh. Kalaupun ada yang tumbuh 1-2 aja yang bandel ya, itu tetap kita perlu kontrol. Ini sudah kita bersihkan. Lanjut kita, ini kan apa ya, kotor ya, ini kita bersihkan juga pohon. Ini ya, yang hitam-hitam ini yaitu getahnya alpukat ya. Dia mau warnanya kehitaman gitu ya, nanti kena besi. Cukup kita inikan aja. Lanjut kita akan sambung satu persatu. Kita mulai dari yang kecil dulu. Kecil ini kita kasih yang ujung sini ya. Oh, belum dibersihin mata tunasnya. Nah, untuk metode grafting ya, kalau
alpukat itu kita cenderung pakai di sayat miring ya, sayat miring seperti ini. Terbukti cukup efektif ya, jadi memudahkan kita untuk menempel mata tunasnya sekaligus berhasil ya. Jadi bukan hanya mudah tapi memang terbukti berhasil. Ya, seperti ini ya, sayap miring ya. Lanjut kita siapkan plastik wrapnya. Jadi cukup kita tempelkan aja. Ya. Nah, tempel. Lanjut kita balik, lilitkan. Kalau sudah kenceng, kita rapikan lilitannya dari bawah ke atas membentuk lilitan tumpukan genteng ya. Nanti kalau ada kecipratan air tuh, airnya nggak masuk ke celah-celah plastik. Oh ya, salah satu tips ya buat sobat Ladeko Farm yang sedang melakukan grafting atau nyambung, carilah tempat yang teduh ya, nggak terkena sinar matahari langsung. Yang pertama, kenapa kok harus begitu? Supaya orangnya pertama nggak kepanasan. Yang kedua, ya, yang paling utama supaya enteresnya nggak kering. Enteres ini kan sudah nggak ada akarnya, pasti menguap ya, kalau kena matahari pasti langsung kering ya. Yang kedua, kita juga yang belakang dulu yang agak besar, kita pakai enteres yang agak ke bawah ya. Segini ya. Ini aja kurang sama. Kurang lebih ada 1, 2, 3 ya, 3 mata tunas kurang lebih. Ini kita sayat miring dulu. Nah, berikutnya ini kita sayat miring. Udah potong. Ya, seperti ini ya, yang lebih besar lebih kelihatan ya. Oke. Lanjut kita sambung. Siapkan dulu enteresnya, plastik wrapnya. Pertama lilit untuk dia supaya nempel dulu, baru dikebawahin untuk merapikan lilitannya supaya enggak masukkan air ya. Pakai metode susun genteng. Bawah ke atas sampai ke enteresnya, kita tutup atau kita lilit semua. Kurang dikit.
Sudah jelas atau belum? Kita ulang sekali lagi ya buat yang satunya ini. Ini yang sedengan ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dulu entrestnya segini, dikit atasnya, di bawahnya kita sayap. Kita tempel. Yang pertama, setelah ditempel, kita kencangkan dulu tempelannya, harus setelah itu ke bawah untuk merapikan. Dililitkan semua sampai atas ya. Empat. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya sobat agrofam caranya. Kita sudah sambungkan 3, yang lainnya juga udah kita sambung kemarin. Jadi setelah ini kita akan selesaikan sambungannya ini sampai selesai semua. Sekarang kita mau kasih lihat beberapa bibit alpukat yang sudah berhasil kita sambung ya. Ini udah lama banget nih, masih ada plastiknya. Nah, ini kalau udah jadi begini, segera dicopot plastiknya supaya pertumbuhan batangnya nanti bisa normal ya. Ini kebetulan bibit alpukat R1 ya, dari Semarang. Dan ini F1 itu artinya bijinya dulu, seedlingnya dari bijinya alpukat R1, terus pakai entrestnya langsung dari Pak Rifai ya. Nah ini malah ada yang udah berbunga nih, calon bunga nih. Ini bisa langsung berbuah. Pengalaman kita sih tetap nggak bakal jadi ya. Pengalaman kita nggak bakal jadi buah, hanya berbunga aja. Tapi paling nggak ini membuktikan kalau si entrestnya itu emang dari pohon yang sudah berbunga ya, jadi usianya tua, ntar lagi mekar. Terus kemudian tips terakhir sebenarnya kalau sudah jadi semua seperti ini, letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Terus yang kedua, jangan sampai kena air hujan, jadi bisa taruh di teras, terus yang ada pohon-pohonnya juga, jadi nggak cipratan air. Atau bisa juga ditutupin pakai plastik ya, disungkup. Tapi hati-hati, disungkup pun juga nggak boleh kena sinar matahari langsung, karena dia karakternya batang alpukat itu gampang kebakar. Kalau kena air terus kena sinar matahari langsung, nanti gosong, mati gitu. Jadi sebaiknya taruh tempat teduh, tidak terkena sinar
matahari langsung dan tidak terkena air hujan. Demikian ya Sobat Ladino Farm. Sambung juga yang ini, yang seedlingnya nggak ada bijinya atau sudah cukup tua ya, itu juga kita sambung semua. Jadi nanti buat kita harapkan sekitar berapa hari lagi ya, sebulan lah, sebulan udah kelihatan tanda-tanda berhasil. Nanti bulan kedua itu kalau kita pindahin yang ini, kalau yang ini mungkin udah siap untuk dikirim-kirim kalau ada yang mau bibitnya alpukat SW02, atau kalau enggak ya Sobat Ladino Farm bisa sambung sendiri ya di rumahnya, yang penting sudah punya sumber enteresnya yang valid. Itu tadi cara kita perbanyak bibit alpukat SW02 ala Ladino Farm ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Sobat Ladino Farm ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Ladino Farm channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.